ASN Muda, selamat datang di Polar, podcast Latsar, ruang belajar dan berbagi inspirasi bagi peserta pelatihan dasar calon ASN. Perkenalkan, kami dari anggota Latsar Angkatan 3 Bapelkes Batam tahun 2026 dengan subkelompok 3. Podcast ini hadir sebagai bagian dari tugas Latsar yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai cinta tanah air dengan visualisasi bangsa bagi para ASN. Di sini, saya Sonia Tersnawati yang akan memandu acara podcast hari ini. Dan di sini saya ditemani dengan narasumber sekaligus rekan-rekan ASN yang berbakat dari seluruh penjuru Indonesia. Ada Kak Alfi, Kak Ratna, Kak Rima, dan Kak Ani. Saya hai dulu, Kak. Seperti yang saya sebutkan di awal, podcast hari ini temanya visualisasi bangsa. Nah, menurut Kak Alfi dulu nih, visualisasi bangsa itu apa sih, Kak? Boleh dijelaskan? Baik, terima kasih Kak Sony atas pertanyaannya ya. Jadi, visualisasi bangsa itu secara sederhana adalah cara suatu bangsa untuk menggambarkan ataupun mencitrakan dirinya kepada bangsa lain. Baik berupa pada keindahan alamnya, ataupun kekayaan budayanya, kuliner, ataupun eh, kekayaan flora dan faunanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengenali dirinya sendiri dan bisa memvisualisasikan kepada bangsa lain. Oke, jadi menurut Kak Alfi ini visualisasi bangsa itu bagaimana cara memvisualkan nih kita mengenal diri kita nih serta menggambarkan mempresentasikan bangsa kita nih ke bangsa lain. Betul Kak Alfi? Betul, Kak, karena yang dilihat oleh orang lain adalah kita sendiri. Oke, betul. Jadi tercermin ya Kak ya. Selanjutnya bagaimana nih dari Kak Rima pendapatnya kenapa tuh suatu bangsa perlu dan penting memvisualisasikan bangsanya kepada bangsa lain? Kalau visualisasi bangsa itu penting sekali ya untuk suatu bangsa dalam memvisualisasikan dirinya kepada bangsa lain. Karena selain untuk identitas kita sebagai negara, tapi juga sebagai sarana kita untuk menarik para investor melalui pariwisata dengan cara memperkenalkan berbagai macam suku dan budaya maupun wisata kita yang ada di Indonesia ini. Selain itu juga untuk mengatasi stereotip buruk terhadap pandangan negara lain kepada negara kita gitu. Jadi singkatnya visualisasi ini adalah alat penting dalam komunikasi internasional yang dapat membentuk persepsi global dan mempengaruhi cara suatu negara berinteraksi di dunia. Seperti itu sih, Kak. Oh, begitu. Oke, bagus sekali, Kak Rima. Selanjutnya nih, Kak Ratna. Bagaimana dengan Kak Ratna sendiri? Setuju nggak sama statement Kak Rima yang baru disampaikan? Saya sih setuju ya Kak sama Kak Rima, karena visualisasi bangsa kan memperkuat identitas nasional, memperkenalkan potensi Indonesia ke dunia, menarik investasi dan pariwisata, serta membantu mengubah stereotip yang keliru. Gitu Kak. Bagus banget nih pendapatnya Kak Ratna, karena emang eh, visualisasi bangsa ini bagus banget buat mempengaruhi atau mengubah stereotip kita nih yang keliru, yang beredar di masyarakat, gitu. Emang perlu dan penting banget. Selanjutnya nih dari Kak Ratna lagi, dalam pengalaman Kak Ratna sendiri, aspek apa yang paling kuat dalam mempresentasikan identitas bangsa nih? Alamnya, budayanya, atau kulinernya? Terus mengapa? Kasih tahu alasannya ke kita ya Kak ya. Kalau menurut saya nih aspek yang paling kuat dalam mempresentasikan identitas bangsa adalah budaya, Kak. Karena budaya kan merangkup nilai, cara hidup, dan sejarah kolektif suatu bangsa. Sementara alam dan kuliner berfungsi sebagai penopang dan ekspresi dari budaya itu sendiri. Nah, budaya adalah inti representasi identitas bangsa. Alam memberi latar, kuliner memberi pengalaman, tetapi budayalah yang memberi makna dan budaya membuat identitas bangsa dipahami secara mendalam oleh dunia. Keren banget nih pendapatnya Kak Ratna. Gimana nih selanjutnya dari Kak Ani nih? Sepakat nggak sama statement yang diberikan sama Kak Ratna? Boleh kasih penjelasan Kak Ani? Kak Sonia, aku setuju banget ya sama statement yang Kak Ratna bilang tadi bahwa budaya itu penting dan budaya itu sebagai identitas bangsa. Nah, di sini aku mau kasih satu contoh budaya kita nih ya akhir-akhir lagi viral banget, itu salah satunya pacu jalur ya. Pacu jalur ini yang kita Bener tahu, banget. itu viral banget itu Kak. Pacu jalur itu Ya, salah satu tradisi
sebenarnya Kak tradisi lomba perahu dari Riau. Nah, di sini awalnya nih pacu jalur itu visualnya kan ada anak kecil berdiri di atas perahu, ya kan? Dengan gayanya dia menari nih. Semakin lama ditambah di combine dengan musik, sehingga viral tuh keluar. Akhirnya orang-orang luar itu penasaran. Ini sebenarnya tradisi apa? Dari mana? Kok bisa sih sekeren ini? Nah, muncullah di situ kekepoan ya dari negara-negara luar. Nah, dari situ kita bisa ambil sisi positif benefitnya. Salah satunya adalah Indonesia itu jadi lebih banyak visualisasinya ya, bukan hanya dari makanannya, alamnya, wisatanya, tapi dari budayanya juga. Nah, ini merupakan salah satu aset yang penting bagi Indonesia karena di zaman sekarang itu persepsi global itu dibangun dari apa yang viral dan apa yang sering dilihat. Nah, oleh karena itu nih kita sebagai insan muda, ayo mulai dari diri kita untuk terus melestarikan dan suarakan keindahan bangsa Indonesia kita ke dunia. Oke, itu Kak Sonia. Banget nih tanggapan dari Kak Ani nih statementnya. Emang kemarin tuh pacu jalur viral banget, FOMO banget, banyak yang ngikutin, bahkan di aplikasi tuh rame banget gitu ya. Bahkan pencipta musiknya tuh sampai datang ke Indonesia buat nyobain pacu jalur langsung. Ya kan benar teman-teman? Betul, Kak. Iya, Betul banget. Sampai iya benar Willy sekali Salam Kak. aja datang. Sampai datang loh nyobain pacu jalur. Oke, sebelum kita akhiri acara ini, kita nikmati video visual bangsa satu ini. Kita silakan. Indonesia, negeri yang kaya akan alam dan budaya. Hamparan pulau, pegunungan, hingga lautan yang membentang luas. Menawarkan pengalaman tak terbatas. Dengan kekayaan alam yang berlimpah, tak heran Indonesia menjadi negara yang sangat mengagumkan. Selain alamnya, Indonesia juga memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Adat, bahasa, kuliner, hingga kesenian menjadi aset berharga bagi pariwisata Indonesia. Dianugerahi Tuhan dengan berbagai keragaman yang indah, membuat negeri ini seperti keajaiban di alam semesta. Satu negara dengan segudang pesona. Itulah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Dari diskusi hari ini, kita belajar bahwa visualisasi bangsa bukan sekedar konsep ya teman-teman, tetapi juga tercermin dari sikap, perilaku, bahkan kita nih sebagai ASN setiap hari kinerjanya harus sesuai dengan visualisasi bangsa. ASN bukan cuma hanya bekerja untuk negara, tetapi menjadi wajah negara di mata masyarakat. Terima kasih pada narasumber dan Sobat ASN telah mendengarkan podcast dari kami. Saya Sonia, pamit undur diri. Salam berakhlak, salam pengabdian. Bye-bye, see you. Terima kasih semuanya.